Halo semuanya, selamat datang di webinar Pendidikan Bermutu. Pertama-tama, perkenalkan nama aku Marcella. Kalian boleh panggil aku Kak Marcella atau Kak Sela. Di sini aku MC bareng Kak Melani. Hai Kak Melani. Halo Kak Marcella, halo semuanya teman-teman. Kenalin nama aku Melani. Kalian bisa panggil aku Kak Melani. Oh ya, by the way gimana nih kabar kalian semua? Aku harap kita semua tetap stay safe ya teman-teman. Amin. Kalau kabar Kak Melani sendiri bagaimana? Kalau aku pastinya sehat terus nih Kak Marcella, apalagi lagi pandemi gini kan. Aku harap semuanya teman-teman ikutin webinar ini dalam keadaan sehat semua ya teman-teman. Amin. Nah Kak Melani, Amin. kira-kira kita hari ini mau ngapain aja sih di webinar Pendidikan Bermutu ini? Wah, Kak Marcella, kita hari ini pastinya bertemu dengan pembicara-pembicara yang keren-keren banget nih, Kak Marcella. Tidak kalah lagi setelah sesi talk show ini, kita ada sesi tanya-jawab berhadiah dong, yang pastinya seru banget. Wah, kedengarannya seru banget nih Kak Melani. Pembicaranya siapa ya? Jadi nggak sabar nih mau Makanya cepet-cepet kalau mulai. mau tahu siapa nih pembicaranya, kita harus ikut acaranya dari awal sampai akhir. Oke, ini bagi teman-teman kan acaranya udah mau mulai nih ya. Aku mau dong lihat muka kalian semua, mohon kameranya dinyalain ya, biar kita semua bisa ngeliat nih wajah cantik dan ganteng kalian. Iya nih teman-teman, ayo dong buka kameranya biar kita lebih bersemangat dalam webinar ini. Oke, ayo dibuka kameranya Ayo teman-teman. dinyalain teman-teman. Oke, kita Oke. tunggu ya. Gimana nih Kak, udah pada nyala belum? Masih ada yang belum nih, ayo dong dinyalain teman-teman Ayo, yang kameranya. belum jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Oke, kita cek dulu ya. Kayaknya baru ada yang masuk nih Kak Melani. Oh, oke. Bagi yang baru masuk boleh di on cam langsung ya, teman-teman. Cakep-cakep nih Kak Marcella. Iya nih, aduh lucu-lucu banget. Oke. Wah, semuanya nih kelihatan bersemangat ya Kak Marcella. Pada nggak Iya, sabar nih, kayaknya pengen cepet-cepet mulai. Betul nggak Kak Marcella? betul banget. Terlihat pada semangat nih. Oke, mari kita lihat lagi. Masih ada nggak nih yang belum open camera? Oke, teman-teman semua, karena acaranya udah mau mulai, ada baiknya kita mulai dengan berdoa agar acara kita ini awal sampai akhir. Benar sekali doa. Kali ini akan dipimpin oleh Kak Bintang Dahiling Wijaya. Kepada Kak Bintang kami persilahkan. Selamat pagi teman-teman, doa akan kakak pimpin secara umum ya. Terima kasih Allah kepada Engkau, kami panjatkan pada hari ini. Karena kami masih diberi rahmat untuk bangun dan memulai aktivitas seperti biasa. Ya Allah, kami panjatkan puji dan syukur kepadamu atas kemarin, hari ini, dan seterusnya. Siang hari ini, mohon rahmat dan penyertaan-Mu Allah, supaya dalam pelaksanaan webinar hari ini berjalan lancar tanpa ada kendala sesuatu apapun. Dan semoga hasil dari webinar siang ini bisa menjadi manfaat dan berkat di kemudian hari bagi kami semua. Amin. 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 Terima kasih Kak Bintang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sekarang akan ada kata sambutan dari Ibu Dini selaku wali kelas 6. Kepada Ibu Dini, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak dari Universitas Pelita Harapan. Ternyata banyak ya, saya tadinya pikir hanya 2 orang ya, ternyata saya lihat banyak kakak-kakaknya ini. Selamat pagi semuanya, khususnya kepada kakak Excel dan kakak Graciela yang nanti akan menjadi pembicara di dalam webinar ini. Sebelumnya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan semangat dan tetap semangat. Itu jargonnya Bu Dini ngomong pagi ya. Ya, alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka walaupun hanya melalui Zoom ya dalam acara webinar ini.
ini yang diselenggarakan oleh kakak-kakak kita yang katanya keren. Dan yang pastinya keren ya, dari Universitas Pelita Harapan. Kebetulan kampusnya tidak jauh dari sekolah kita nih anak-anak. Nah, yang suka ke Supermall Karawaci, pastinya kalian sering lihat kampusnya. Karena tetanggaan dengan mallnya kampusnya nih ya. Ya, baik anak-anak, seperti yang kita ketahui dari judul webinarnya, yaitu pendidikan bermutu bagi anak-anak zaman now, pastinya berisi materi yang kekinian dan sesuai dengan anak-anak zaman sekarang ya. Dari informasi yang Ibu terima sebelumnya, bahwa kalian hari ini akan belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas dan cara menjaga kebersihan lingkungan. Kebetulan nih Kak, materinya berkaitan dengan program Adiwiyata yang sedang kita laksanakan di sekolah. Sebagai informasi, sekolah kami, yaitu SDN Karawaci 5, saat ini sedang dalam proses menuju Adiwiyata tingkat nasional. Dari yang sebelumnya tingkat kota, kemudian lanjut ke tingkat provinsi, dan sekarang ke tingkat nasional. Mohon doanya, semoga berjalan lancar dan lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Kepada anak-anak, Bu Dini harapkan selama acara ini berlangsung, kurang lebih 1 jam ya. Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti acara ini dengan baik, aktif, dan tertib. Jangan bercanda ya. Dengarkan baik-baik materi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak nanti ya. Bila ada pertanyaan, jangan malu untuk bertanya. Justru dalam kesempatan ini kalian harus menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari Kak Excel dan Kak Graciela. Semoga setelah acara ini kalian mendapat banyak ilmu yang bermanfaat, minimal dapat menambah pengetahuan kalian mengenai rambu-rambu lintas dan cara menjaga kebersihan lingkungan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Sebelum saya akhiri, kepada pihak penyelenggara, saya mewakili pihak sekolah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ilmu yang akan diberikan kepada anak-anak kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Dini. Terima kasih Ibu Dini atas kata sambutannya. Nah, setelah ini akan ada kata sambutan dari ketua acara kita, yaitu Kak Graciela Leonora. Kepada Kak Graciela, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Melani dan Kak Marcella. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Ibu Dini, selamat pagi Ibu Sri Palupi Yandayani. Terima kasih untuk kesempatannya kali ini. Pertama-tama aku ingin mengucapkan segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi hikmat dan juga kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dini dan kepada Ibu Sri Palupi karena selaku perwakilan sekolah SDN Karawaci 5 karena telah banyak membantu kami dalam melaksanakan acara webinar ini. Tanpa Ibu, kami juga tidak dapat mensukseskan acara ini juga. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara webinar kita pada hari ini. Semoga materi yang nanti disampaikan kepada adik-adik sekalian dapat berguna bagi kalian dan dapat diterapkan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Apalagi nih di pendidikan bermutu ini ada rambu lalu lintas yang bisa membantu adik nanti setelah pas umur 17 tahun kalian bisa tahu nih bagaimana harusnya berkendara itu seperti apa dan lebih enaknya seperti apa. Jadi melalui sambutan ini, saya selaku Ketua Panitia, Graciela Leonora, juga panitia-panitia yang lain mewakili Universitas Pelita Harapan, memiliki harapan semoga melalui webinar kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian kata sambutan saya, terima kasih. Terima kasih Kak Graciela atas kata sambutannya. Terima kasih Kak Graciela. Nah, daripada kita menunggu lama-lama nih, mending kita langsung aja yuk ke materi pertama kita, yaitu pendidikan bermutu mengenai rambu-rambu lalu lintas yang akan dibawakan oleh pembicara pertama kita yang ganteng, yaitu Kak Axel Gabriel Tular.
Hai Kak Axel. Halo Kak Marcella, Kak Melani. Halo Kak Axel, gimana nih kabarnya Kak Axel? Baik dong, baik. Sehat-sehat nih aku. Kalau kalian gimana nih? Kalau kita pastinya baik Baik banget nih Kak banget. Axel. Oh, Oh mantap. iya, boleh nih Kak perkenalkan diri dulu kepada teman-teman kita. Oke, boleh dong perkenalin. Jadi Kalau adik-adik kata semua, oh ya gimana? kalau kata pepatah itu kayak tak kenal maka tak sayang nih Kak. Jadi Benar. ada Wah, perkenalan diri Kak. bener banget, bener banget. Oke deh, kalau gitu aku perkenalan diri dulu nih adik-adik semua, sama mungkin ada orang tua murid juga yang hadir. Perkenalkan, nama aku Axel Gabriel Tular, tapi bisa aja dipanggil Kak Axel. Nah, aku itu dari daerah Manado di Sulawesi Utara, Indonesia bagian timur. Tapi kita semua bisa ketemu, semua dari jarak-jarak jauh, semua karena online begini ya. Jadi ya syukurlah. Nah, kayak juga diperkenalin tadi, aku juga adalah seorang mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan. Gitu. Wah, ternyata Kak Axel ini dari Manado ya Kak? Iya, bener banget, bener. Berarti di sini teman-teman kita tuh karena lagi pandemi gini, lagi Zoom gini, lagi tersebar kemana-mana nih. Ada yang di Manado, ada yang di Bangka, ada yang di Jakarta. Bener nggak Kak Marcel? Beda-beda daerah ya. Iya. Oke, terima kasih ya Kak Axel atas waktunya. Iya. Sekarang mungkin Kak Axel mulai langsung untuk menjelaskan materinya saja Kak. Oke. Thank you Kak Melani, Kak Marcella, MC yang mantap pagi ini. Jadi kita bisa langsung mulai aja di materi kita pagi ini adik-adik. Nah, kayak adik-adik bisa lihat, ini tuh di layarnya tulisannya lalu lintas. Nah, sebelum kita langsung masuk nih, kakak mau jelasin nih, emang kenapa sih kita harus belajar lalu lintas? Nah, kakak mau lihat nih, kayaknya kita semua di sini adalah orang-orang Indonesia, iya nggak ya? Yang setuju bisa kasih jempol dong, bisa kasih jempol. Nah, iya, kita itu orang Indonesia. Nah, kita itu adalah warga Indonesia. Nah, kalau jadi warga itu, kita itu harus ngapain sih? Nah, untuk jadi warga negara yang baik, kita tuh harus pertama, yang paling penting juga adalah mematuhi peraturan yang ada di negara kita, di negara Indonesia. Nah, jadi kita tahu tuh banyak banget peraturan yang ada di negara ini. Nah, kakak mau bantu jelasin nih salah satu peraturan yang nggak kalah penting banget sama kehidupan kita, yaitu rambu-rambu lalu lintas. Karena pasti adik-adik semua di sini deket dong rumahnya sama jalan, terus pasti semua juga pernah lewat di jalan. Nah, kalau di jalan itu ada peraturannya, namanya peraturan rambu lalu lintas. Makanya kakak bakal jelasin pagi ini untuk materinya. Nah, oke, kita bisa langsung masuk aja nih adik-adik. Jadi lalu lintas itu apa sih? Nah, lalu lintas itu bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan. Intinya, jadi kayak adik-adik lihat kalau di jalan itu pasti ada tanda-tanda gitu kan, mungkin di bagian atas atau di ujung jalan, pasti ada kayak lambang atau huruf, angka, atau kalimat yang kayak di papan gitu loh. Nah, itu namanya rambu lalu lintas. Oke, Kakak Jody bisa next. Nah, sekarang kita bakal masuk nih ke salah satu rambu yang pasti adik-adik pasti sering lihat di jalan gitu. Nah, yang pertama itu namanya rambu peringatan. Nah, rambu peringatan ini untuk apa? Rambu peringatan itu untuk memberi peringatan kalau misalnya ada bahaya di jalan atau misalnya ada tempat berbahaya gitu di jalan. Nah, jadi makanya pakai tanda ini bisa kasih tahu untuk pengguna jalan, jangan lewat sini gitu. Nah, kalau rambu peringatan itu biasanya warnanya itu kuning. Terus garis tepinya itu warna hitam. Terus juga nanti ada warna huruf atau angka hitam gitu. Kayak adik-adik bisa lihat di sini ada tanda panah kan. Nah, ini artinya mobil dilarang belok kanan gitu contohnya. Jadi adik-adik udah mulai tahu nih. Oh, kalau ada misalnya adik-adik lagi di jalan, terus lihat yang warna kuning kayak gini nih, berarti adik-adik lihat tuh tandanya, oh ini mungkin nggak boleh belok kanan, atau nggak boleh belok ke kiri, atau misalnya hati-hati kalau mau turun di pegunungannya. Nah gitu adik-adik, itu namanya rambu peringatan. Oke, Kakak Jody bisa next. Nah, di sini juga ada nih yang paling kakak sering lihat nih kalau di jalan nih, itu namanya rambu larangan nih. Pasti adik-adik juga pernah lihat. Nah, kalau rambu larangan ini itu untuk menyatakan perbuatan yang dilarang, yang nggak boleh dilakuin oleh pengguna jalan.
Misalnya nih adik-adik lagi naik motor atau naik mobil. Nah, kalau misalnya ada tanda silang kayak gini nih, jadi ada warna putih sebagai warna dasar, terus di pinggir-pinggirnya ada warna merah. Terus ada huruf silang, tanda silang tuh yang melintasi dari lingkarannya. Nah, itu namanya rambu larangan. Misalnya ini ada yang huruf P, itu artinya dilarang parkir di sini. Jadi adik-adik misalnya mama papa atau ayah ibu lagi bawa mobil atau motor, misalnya ada tanda larangan, bisa dong bilangin ke mama papa, jangan parkir sini mah, pa, nanti dimarahin polisi atau ditilang, gitu adik-adik. Jadi kalian bisa lah lihat di rambu larangan yang ada di jalan-jalan, terus kasih tahu ke orang tua kalian yang bisa bawa kendaraan, gitu. Bisa next Kakak Jody. Nah, sekarang kita juga masuk nih ke yang namanya rambu perintah. Nah, biasanya itu warna biru kalau adik-adik bisa tahu. Nanti langsung kelihatan di jalan-jalan kalau warna biru itu pasti namanya rambu perintah. Nah, rambu perintah itu untuk kasih tahu pengguna jalan apa yang harus dilakuin gitu ya. Misalnya nih, ini yang ada huruf 60 km, itu artinya 60 km. Nah, ini kalau ada tanda kayak gini, berarti mobil sama motor yang digunain di jalan itu nggak boleh cepet-cepet banget. Harus di kecepatan 60 km ini. Artinya ya lumayan pelan-pelan gitu. Jadi kalau misalnya di jalan, bisa kasih tahu orang tua, jangan terlalu cepet-cepet, Ma, Pa, karena ini ada tanda larangan yang, tanda perintah yang warna biru ini. Atau enggak adik-adik bisa lihat yang tanda panah ini nih, yang di sebelah kiri. Nah, ini tuh artinya untuk kita bisa lewat situ, belok ke kanan, itu kan perintah ya. Nah, ini juga terakhir nih ada yang contohnya sepeda. Misalnya ada jalan nih di sebelah kiri, jalan kecil, tapi ada tanda sepedanya kayak gini warna biru. Nah, artinya jalan yang itu nggak boleh dipakai sama kendaraan lain kecuali sepeda. Jadi misalnya adik-adik mungkin ada yang naik sepeda, terus misalnya sampai ke jalan raya, tolong gunain jalan yang ada tanda sepedanya. Kalau nggak ada, jangan, nanti bahaya. Oke, Kakak Jody bisa next slide. Nah, sekarang kita masuk juga nih ke yang namanya rambu petunjuk. Nah, kalau rambu petunjuk ini biasanya dia warna hijau, terus di tepinya ada warna putih. Nah, adik-adik pasti banyak banget lihat yang ini kalau misalnya nunjukin arah jalan. Misalnya Ciledug atau misalnya ke Jakarta atau ke bandara. Itu kalian lihat misalnya di jalan ya, lagi di mobil atau di motor nih. Kalian lihat ke atas itu pasti ada misalnya tanda atau papan gitu, dia warna hijau, terus ada nama tulisan jalan atau tulisan kota gitu. Nah, itu namanya rambu petunjuk adik-adik semua. Jadi kalau kalian misalnya mau pergi jauh nih atau mau ke kota lain, kalian bisa perhatiin rambu petunjuk gitu ya. Oke. Kakak Jody bisa next slide. Nah, di sini juga nih adik-adik ada yang namanya rambu tambahan. Nah, kalau rambu tambahan ini biasanya agak jarang sih adik-adik, tapi biasanya ada. Kalau rambu tambahan itu untuk nunjukin misalnya kita lagi di jalan nih, terus adik-adik bisa lihat yang ada 200 m. Nah, itu artinya jarak dari rambu sampai awal bagian jalan yang berbahaya atau awal daerah di mana peraturan berlaku sebagaimana contoh dimaksud. Nah, jadi 200 meter itu kita itu harus sudah mulai waspada gitu. Misalnya 200 meter lagi udah mau ada belok kiri atau misalnya udah ada mau perpisahan jalan. Nah, atau lagi misalnya itu adik-adik bisa lihat yang ada kata khusus bus. Nah, itu berarti artinya kalau misalnya ada tanda itu, kita tuh nggak boleh lewat situ kalau kendaraan selain bus. Jadi cuma boleh ada kendaraan bus di jalan yang ada tanda ini. Gitu adik-adik. Oke, ini kita tuh udah hampir 50% dari presentasi pagi ini. Yang masih ngikutin bisa kasih jempol dulu dong, kakak mau lihat yang udah ngerti kira-kira sampai sejauh ini. Oke nih udah mulai kasih jempol satu-satu. Oke, thank you. Kita bisa lanjut pelan-pelan. Kakak Jody bisa next. Nah, sekarang kita juga mau bahas fungsi dari rambu lalu lintas juga ini nih. Nah, salah satu fungsi yang kita bisa dapat itu dari rambu lalu lintas itu bisa menjaga kelancaran sama keselamatan pengendara serta pejalan kaki.
Nah, mungkin ini yang paling berkaitan banget nih sama adik-adik, karena kan adik-adik kan belum boleh bawa motor atau belum boleh bawa mobil nih. Nah, jadi adik-adik bisa masuk kategori sebagai pejalan kaki. Nah, kalau misalnya nggak ada rambu lalu lintas, itu tuh bahaya banget loh bagi untuk kita pejalan kaki, karena nanti mobil sama motor itu nggak ada peraturannya, jadi mereka mungkin aja bisa lewat di jalan-jalan pinggir-pinggir sampai kena pengguna jalan. Nah, tapi berkat adanya rambu lalu lintas ini, yang pejalan kaki, adik-adik semua, yang jalan misalnya mau disuruh sama mama atau disuruh sama ibu untuk pergi ke warung gitu, pasti kan lewat jalan. Nah, karena ada rambu lalu lintas ini, adik-adik bisa lebih aman kalau di jalan, jadi nggak perlu khawatir. Nah, terus juga rambu lalu lintas itu bisa kasih informasi untuk kondisi jalan, atau misalnya ada kemacetan atau perbaikan jalan gitu. Jadi misalnya kalian lagi di jalan nih, terus tiba-tiba di jalan kok kayaknya kerasa macet gitu. Ternyata pas di depan ada tanda lagi perbaikan jalan. Nah, itu fungsinya dari salah satu fungsi dari rambu lalu lintas. Supaya adik-adik bisa lihat, oh ternyata lagi ada perbaikan jalan, jadi nggak bisa lewat. Atau makanya lagi macet, jadi jalannya cuma kecil gitu. Nah, oke, Kakak Jody bisa next slide. Nah, terus juga nih adik-adik kayak yang sebelumnya Kakak pernah bahas, ini tuh rambu yang paling banyak banget kelihatan pasti. Ini namanya yang merah ini, terus di bawahnya putih, terus ada huruf S. Nah, ini namanya rambu stop. Nah, fungsinya ini untuk apa? Rambu stop itu untuk larangan memberhentikan kendaraan atau larangan pengemudi kendaraan memasuki suatu kawasan. Nah, ini tuh yang sebenarnya banyak dilanggar nih adik-adik. Soalnya kalau bawa motor atau bawa mobil, biasanya banyak tuh di pinggir-pinggir jalan ada tanda kayak gini. Misalnya di depan kantor atau depan restoran mungkin. Nah, biasanya beberapa jalan itu punya tanda kayak gini. Nah, kalau kakak sendiri, kakak sering lihat tuh di pinggir-pinggir jalan ada tanda rambu stop, tapi banyak mobil yang parkir atau banyak mobil yang stop di situ. Nah, adik-adik ini nggak boleh. Kalau adik-adik juga misalnya lagi naik mobil atau motor sama mama papa atau ayah ibu, bisa tolong bilangin sama ayah ibu, mama papanya, "Ma, apa? Ini ada rambu stop. Kita kalau stop di sini nanti ada polisi bisa tilang kita loh, nggak boleh. Nanti juga bisa ganggu pengguna jalan." Nah, adik-adik bisa banget tuh coba kayak gitu untuk ke mama papa, karena ini penting banget untuk kita bisa patuhin rambu stop, biar semuanya bisa gunain jalan dengan baik-baik aja kan. Nah, oke, bisa next slide. Nah, di sini juga nih ada rambu pekerjaan jalan. Ini tuh biasanya banyak banget di jalan-jalan besar nih adik-adik. Misalnya di jalan-jalan yang ada banyak kantor-kantor atau gedung-gedungnya tinggi-tinggi tuh. Nah, di sini banyak banget nih rambu-rambu kayak gini. Karena biasanya di dekat kantor-kantor atau dekat-dekat gedung-gedung tinggi, mall-mall gitu, itu biasanya jalan itu kan banyak dipakai adik-adik. Jadi jalannya itu kadang-kadang bisa rusak. Makanya kadang-kadang orang-orang yang benerin jalan itu suka datang di jalannya untuk benerin. Nah, biasanya bakal muncul yang warna orange kayak gini nih adik-adik di sebelah kiri nih. Ini rambu-rambu pekerjaan jalan. Jadi kalau misalnya ada tanda yang ke kanan, itu artinya mobil-mobil bisa lewat kanan aja karena di sebelah kiri lagi ada perbaikan jalan. Terus juga sebaliknya untuk yang kiri berarti kita harus belok kiri aja karena yang di sebelah kanan ada perbaikan jalan. Biasanya karena aspal tuh adik-adik, aspalnya udah rusak jadi mereka lagi ganti. Nah, terus juga kalau ada tanda yang kanan kiri itu pasti ada yang tanda ini nih, pekerjaan konstruksi jalan. Nah, kalau adik-adik udah bisa lihat itu, adik-adik bisa kasih tahu papa mama, hati-hati kalau lagi lewatin situ, jangan sampai misalnya ketabrak atau jangan terlalu cepat karena soalnya itu kan lagi padat kan di situ, lagi lebih sempit jalannya karena lagi diperbaikin. Gitu adik-adik. Oke, Kakak Jody bisa next slide. Nah, ini nih, adik-adik kan sekolah nih. Nah, ini tuh rambu yang pasti
kebanyakan sekolah ada nih, yaitu namanya rambu zona selamat sekolah. Nah, ini tuh rambu yang misalnya adik-adik sekolahnya itu ada di pinggir jalan raya gitu misalnya. Terus misalnya banyak mobil yang lewat situ. Nah, biasanya di sekolah-sekolah yang di depan jalan raya ini itu pasti ada rambu zona selamat sekolah yang ada di depan sekolah. Nah, ini gunanya untuk apa sih, Kak Axel? Nah, kalau untuk rambu zona selamat sekolah, itu tuh biar adik-adik bisa lewat gitu di jalan rayanya. Misalnya adik-adik dari jalan seberang. Nah, sekolahnya itu ada di seberangnya lagi. Nah, berarti adik-adik harus seberang jalannya dong kalau mau ke sekolah. Nah, berarti adik-adik kalau misalnya mau nyebrang, tolong perhatiin rambu zona selamat sekolah gitu. Jadi nanti misalnya ada tanda, terus ada tanda yang kuning ini 2 orang, pasti adik-adik lihat tanda itu, terus di jalannya itu ada garis-garis putih, itu namanya zebra cross. Jadi adik-adik kalau misalnya mau nyebrang jalan, tolong nyebrangnya di yang garis-garis putih itu adik-adik, yang deket tanda ini, deket tanda rambu zona selamat sekolah. Karena kalau adik-adik nyebrang di situ, itu emang bagiannya adik-adik untuk bisa nyebrang. Jadi mobil-mobil itu wajib berhenti untuk bisa kasih adik-adik lewat. Nah, tentunya juga misalnya ada satpam sekolah atau misalnya ada orang tua yang bantuin untuk kasih berhenti mobil. Jangan adik-adik tiba-tiba main langsung lari aja gitu ke sekolahnya, jangan. Nanti lihat dulu misalnya ada orang dewasa yang kasih tahu, oke, udah boleh lewat. Nah, adik-adik boleh lewat di rambu zona selamat sekolah ini. Ini tuh untuk supaya adik-adik ya bisa selamat kalau bisa datang ke sekolah yang di dekat jalan raya. Oke. Nah, Kak Jody bisa next slide. Nah, ini juga yang mirip sama yang rambu zona selamat sekolah tadi. Ini pasti juga berbarengan itu. Ini namanya rambu penyeberangan. Nah, ini tuh biasanya letaknya nggak jauh dari zebra cross. Gunanya ini untuk apa sih, Kak Axel? Ini gunanya sama aja kayak yang tadi, yang rambu zona selamat sekolah. Itu biar orang-orang atau pengguna jalan itu bisa nyebrang gitu ya, adik-adik. Nah, bedanya di mana? Kalau yang tadi itu untuk sekolah. Nah, kalau yang ini, yang rambu penyeberangan itu untuk pengguna jalan pada umumnya. Misalnya adik-adik lihat ada yang mau ke mall misalnya, atau ada yang mau ke supermarket. Nah, misalnya mau nyebrang jalan juga nih. Nah, biasanya adik-adik bisa lihat ada tanda yang kayak gini nih, yang di bawah. Ada warna kuning, terus ada garis-garis gitu, terus ada orang lewat di atasnya. Nah, yang garis-garis itu, kalau adik-adik lihat di jalan, itu namanya zebra cross, yang kakak bilang tadi, warna putih. Garis putih-putih kayak zebra. Nah, ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk melindungi adik-adik semua, atau orang tua murid sekalian, dan guru-guru sekalian dalam menyeberang di jalan. Jadi kalian itu bisa dilindungi oleh negara. Kalau ngelewat jalan di situ boleh. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu misalnya kalian nyebrang lewat jalan yang nggak ada zebra cross-nya. Itu bahaya banget loh adik-adik, orang tua murid sekalian. Karena kalau misalnya semoga tidak terjadi beneran, misalnya kalau misalnya ketabrak mobil atau ada kecelakaan, terus misalnya adik-adik yang menggunakan jalan lagi nggak di zebra cross, wah itu nanti susah adik-adik. Kalau misalnya adik-adik mau bilang, lah kok salah mobilnya, nanti mobilnya bisa salahin balik. Kalian harusnya jalannya di zebra cross. Gitu tuh adik-adik. Jadi penting banget nih kalau misalnya mau nyebrang jalan, harus ada zebra cross-nya. Terus ada rambu penyeberangannya. Oke? Oke. Kak Jody, bisa next slide. Nah, di sini juga ada rambu dilarang masuk nih. Atau sebenarnya tandanya namanya verboden. Nah, kalau ada tanda yang kayak gini nih, yang merah ini, terus ada balok putih di tengahnya itu tuh untuk mencegah pengendara kendaraan untuk masuk ke sebuah wilayah, gitu ya adik-adik. Jadi misalnya ada tanda larangan ini, berarti adik-adik kalau misalnya mama, papa, ayah, ibu lagi bawa mobil, itu nggak boleh masuk di jalan situ. Jadi kalau adik-adik lihat, oh ada tanda ini, mah pak jangan masuk lewat situ ya, karena nggak boleh. Karena mungkin berlawanan arah gitu kali adik-adik, atau tempatnya lagi nggak boleh dipakai, jadi nggak boleh masuk. Jadi adik-adik bisa perhatiin ya tandanya.
Oke. Next slide, yuk. Jody. Oke, ini juga ada rambu dilarang parkir, kakak juga udah jelasin tadi nih. Jadi artinya kita nggak boleh parkir ya, kalau misalnya ada tanda ini. Oke, kakak Jody, next slide. Nah, ini juga ada rambu dilarang balik arah. Sama juga kayak yang tadi, kalau tadi kan nggak boleh parkir. Kalau yang ini, adik-adik bisa bilangin ke mama, papa, ayah, ibu, nggak boleh balik arah, nggak boleh belok. Karena ada tandanya rambu dilarang balik arah. Oke, next slide, Kak Jody. Oke, nah, terus ini juga ada rambu batas kecepatan. Nah, kakak juga udah jelasin nih di paling awal tadi, kalau misalnya ada tanda kayak gini, terus ada angkanya, bisa bilangin ke mama papa, mah, pak, kecepatannya disesuaikan sama yang angka itu ya di tandanya, biar mematuhi peraturan yang ada di jalan. Gitu, adik-adik. Nah, next slide, Jody. Nah, ini juga ada rambu dilarang masuk melebihi batas. Nah, adik-adik bisa lihat nih, kalau misalnya ada tanda-tanda kayak gini, yang kakak juga udah jelasin ya sebelumnya, itu tuh dipasang biar kendaraan-kendaraan yang tinggi terus lebar itu nggak boleh masuk terus melebihi batas ukurannya. Gitu ya. Oke, Kak Jody bisa next slide. Terus juga yang terakhir ada rambu perlintasan kereta api. Ini tuh untuk apa nih adik-adik? Ini tuh untuk memastikan pengendara itu berhenti sampai waktu aman melintas. Jadi adik-adik misalnya lagi pergi sama mama papa atau ayah ibu, terus ada rel kereta api nih. Nah, adik-adik bisa perhatiin kalau ada rambu perlintasan kereta apinya. Jadi kalau misalnya masih ada rambu ini, adik-adik harus hati-hati nih, bilangin ke mama papa pelan-pelan. Kalau ada keretanya jangan lewat dulu, gitu ya. Nanti bisa mohon sabar karena biasanya cukup lama keretanya untuk bisa lewat karena keretanya kan panjang kan ya adik-adik. Ya, Kak Jody bisa next slide. Oke, ternyata udah habis nih adik-adik. Kakak udah bisa jelasin banyak banget sebenarnya. Pasti adik-adik juga udah sedikit pusing gitu. Banyak banget ya rambu lalu lintasnya. Iya, nggak apa-apa. Adik-adik bisa pelan-pelan gitu belajar. Karena kakak juga udah coba kasih tahu. Jadi rambu lalu lintas itu seperti apa. Jadi kedepannya adik-adik semoga bisa baik-baik ya di jalan. Mau adik-adik lagi jalan atau lagi di mobil sama atau motor sama mama, papa, ayah, ibu. Bisa tolong hati-hati sama perhatiin rambu lalu lintas. Oke? Thank you adik-adik semua. Wah, keren banget nih penjelasan dari Kak Axel. Bener banget nggak sih, Kak Marcella? Bener banget dong, Kak Melani. Ternyata rambu lalu lintas itu banyak banget ya jenisnya, Kak Melani. Juga kayak kita yang udah gede juga baru tahu nih banyak banget ternyata rambu lalu lintas bikin pusing. Bener. Berarti Kak Axel, terima kasih banyak atas waktunya untuk penjelasan materi mengenai rambu-rambu lalu lintas tadi. Ternyata teman-teman banyak sekali ya manfaat dari belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas ini. Oke, mungkin kita setelah mendengar penjelasan mengenai rambu-rambu lalu lintas, sekarang kita akan lanjut mendengarkan penjelasan mengenai kebersihan lingkungan yang nggak kalah penting nih teman-teman. Oke, oleh pembicara kita yang kedua yaitu adalah Kak Gresela Leonora. Halo Kak Gres, mana nih? Halo, apa kabar Halo, semuanya? Kak Gres. Gimana nih? Harus aku perkenalan dulu nih. Iya Seperti dong, Kak Axel tadi? Gres. Bener banget. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Gracela Leonora. Panggil aja kakak Grace. Jadi kakak ini dari Universitas Pelita Harapan, jurusan Hubungan Internasional. Oke, kali ini kakak diberi kesempatan untuk menjelaskan kebersihan lingkungan ini karena saya dapat informasi dari Ibu Sri, katanya sekolah ini sedang mengikuti program Adiwiyata, gitu Kak Marcella dan Kak Melani. Oh, keren banget ya sekolah ini, Kak Gres. Iya, jadi itu harus diwajibkan oleh pemerintahnya gitu. Setiap sekolah harus mengikuti Adiwiyata ini. Jadi karena mereka mengikuti program ini, jadi aku mengambil keputusan untuk menjelaskan kebersihan lingkungan ini. Widih, mantep juga ya. Iya dong.
Kalau boleh tahu, Kak Grace asalnya dari mana nih? Oh iya, aku asalnya dari Kalimantan Barat, Singkawang. Tepatnya di kota Singkawang sih. Jadi ya begitu, kita di sini tuh berbeda-beda tetapi tetap satu hati dong. Benar-benar. Benar sekali, Kak Grace. Ada yang dari Iya, Manado, ada yang dari Singkawang. iya. Jadi ujung ke ujung. Ngumpul jadi satu di Zoom. Iya. Di webinar Oke, pendidikan mungkin ini bermutu langsung aja ini. kali ya Kak Grace, penjelasan mengenai kebersihan lingkungannya. Oke, oke. Oke, kepada Kak Grace, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Silakan. Halo adik-adik. Jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang kebersihan lingkungan. Nah, perlu adik-adik ketahui menjaga kebersihan merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga diri kita tetap sehat dan mengurangi resiko diri kita maupun orang terdekat terserang penyakit. Apalagi nih teman-teman, adik-adik, di masa pandemi COVID ini kita semua harus tetap menjaga kebersihan. Pandemi COVID ini juga membantu kita buat sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan dalam diri kita sendiri. Nih, sejauh ini banyak penyakit yang tersebar saat bakteri berbahaya pindah dari satu orang ke orang lainnya melalui kontak langsung. Oke, Kak Jody, bisa next slide? Nah, di sini sebelum kakak menjelaskan kebersihan lingkungan, manfaat-manfaatnya nih. Kak Jody boleh tolong next slide. Nah, kalian juga harus tahu nih pengantar dalam kepentingnya menjaga kebersihan. Jadi, kebersihan itu tidak hanya penting bagi kita, namun juga penting bagi orang di sekitar kita. Karena dengan menjaga kebersihan, adik-adik dapat hidup dengan nyaman dan sehat di lingkungan yang bersih. Nah, jadi itu adik-adik. Boleh next slide, Kak Jody? Nah, di sini kakak sekarang akan menjelaskan berbagai manfaat jika lingkungan kita bersih. Nah, apa aja sih manfaatnya? Jadi di sini sebenarnya manfaatnya banyak, namun kakak akan merangkum 3 hal yang mungkin asing terdengar di telinga kalian. Nah, yang pertama adalah lingkungan jadi lebih sehat. Itu kayak gimana sih, Kak? Lingkungan itu bisa jadi lebih sehat gitu. Oke, kebersihan itu selalu identik atau pada umumnya dengan kesehatan. Jadi, kita harus menjaga lingkungan seperti menjaga kesehatan kita masing-masing loh adik-adik. Nah, lingkungan yang bersih dapat membuat kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Lalu, lingkungan yang kotor adalah tempat yang sering dijadikan sarang oleh nyamuk, tikus, kecoa, dan bakteri lainnya. Jijik banget kan kalau dengar nyamuk, tikus, kecoa gitu-gitu. Jadi itu kayak lingkungan kita tuh kotor bisa dilihat dari banyaknya binatang-binatang kecil-kecil, serangga-serangga yang berkeliaran. Lalu binatang dan makhluk dapat menjadi sumber penyakit yang mematikan kepada manusia. Karena penyakit yang dapat disebabkan oleh hewan-hewan tersebut itu dapat berupa demam berdarah, hepatitis A, tetanus, dan demam yang dapat berpotensi muncul pada lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian sekarang udah tahu lingkungan jadi lebih sehat itu seperti apa. Nah, selanjutnya nih yang kedua adalah lingkungan sehat berkaitan dengan kesehatan mental kita. Jadi selain kesehatan fisik, itu lingkungan yang bersih dapat juga berpengaruh dengan kesehatan mental kita. Nah, tapi lingkungan yang sehat dan bersih juga dapat membuat fisik kita semakin semangat dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Kenapa bisa demikian? Karena kalau lingkungan bersih, otomatis udaranya juga bersih, banyaknya ruang hijau, dan sanitasi dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, teman-teman. Selain itu, menghabiskan waktu di lingkungan yang memiliki ruang terbuka itu dapat menurunkan tingkat kecemasan dan juga depresi. Jadi bagi teman-teman nih yang ngerasa, aduh, akhir-akhir ini kok aku ngerasa sedih, ngerasa depresi, cemas, aku stres, gini-gini, kalian salah satu caranya kalian bisa keluar sebentar, refreshing,
menghirup udara yang segar, dan melihat lingkungan-lingkungan di sekitar kalian dan dengan tanaman-tanaman hijau di lingkungan kalian. Oke, manfaat yang terakhir di sini adalah lingkungan sehat itu lebih nyaman ditinggali. Setuju nggak nih teman-teman? Dengan lingkungan yang sehat, kalian pasti nyaman kan untuk tinggal di lingkungan itu. Jadi, tentunya lingkungan yang kotor dan tidak terjaga itu tidak akan pernah membuat kita tidak nyaman berlama-lama. Karena pasti risih dong, iya nggak teman-teman? Jadi kayak, aduh, gimana nih, di sana kotor, di sini banyak debu, belum lagi ada nyamuk sana, nyamuk sini, jadi sulit teman-teman. Sebaliknya, lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman tinggal dan menetap dalam waktu yang lama. Jadi itu teman-teman akan betah banget nih sama satu lingkungan yang bersih. Oke, boleh next slide Kak Jody? Oke, jadi bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan? Jadi tuh karena tadi kakak kan sudah menjelaskan manfaat-manfaat nih. Namun sekarang kita harus tahu juga bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan. Baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, baik di lingkungan sekitar kalian. Oke, boleh next slide Kak Jody? Nah, di sini kakak merangkum jadi ada 5, yaitu ada penghijauan, mendaur ulang, pembuatan pupuk kompos, memisahkan jenis sampah, dan meremukan sampah. Nah, untuk penghijauan di sini kakak percaya pasti kalian semua, adik-adik di sini, kakak-kakak di sini, itu pasti sudah pernah dengar yang namanya penghijauan. Nah, untuk kakak-kakak adik-adik yang belum tahu penghijauan lebih pastinya itu seperti apa sih, teman-teman? Nah, penghijauan ini itu dapat dikategorikan ke dalam mendaur ulang, meremukan sampah, pembuatan pupuk kompos, dan memisahkan jenis sampah. Nah, penghijauan di sini dapat mewujudkan lingkungan yang sehat, rindang, dan asri. Bisa dilakukan dengan penghijauan ini loh, adik-adik. Salah satu contoh proses penghijauan adalah menanam bibit pohon di lingkungan sekitar kalian. Nah, kakak punya saran nih untuk teman-teman sekalian yang sedang mengikuti program Adiwiyata ini, kalian udah boleh mulai belajar untuk menanam bibit pohon di lingkungan sekolah atau mulai menanam bibit pohon tanaman kalian di sekolah, bunga-bunga, agar lingkungan kalian menjadi hijau, menjadi rindang, jadi asri. Nah, selain itu, penghijauan juga dapat dilakukan melalui kegiatan gotong royong bersama warga sekitar dalam menanam pohon di lingkungan. Karena untuk sekolah SDN Karawaci 5, kalian dapat gotong royong nih, dengan membersihkan kelas-kelas, membersihkan tanaman-tanaman yang sudah kotor, dan lain sebagainya. Nah, kenapa begitu? Karena dengan banyaknya pohon yang ada di lingkungan, itu akan membantu lingkungan sekolah kalian menjadi bersih dan kelihatannya asri, rindang, banyak udara yang sehat untuk kalian. Nanti kalian kalau masuk sekolah, kalian juga ngerasa belajarnya itu semakin semangat, karena lingkungan kalian yang sangat bersih gitu. Oke, selanjutnya adalah mendaur ulang. Nah, mendaur ulang ini sebenarnya mendaur ulang apa sih adik-adik? Nah, adik-adik pasti tahu tentang dengan botol plastik. Di mana-mana pasti kalian seperti botol minum itu kan botol plastik, tempat makanan, sisa snack itu semua adalah plastik. Nah, perlu kalian ketahui botol plastik ini sangat lama terurai nih teman-teman, karena secara spesifik itu dapat menghabiskan waktu selama 50 sampai 100 tahun lamanya. Wow, lama banget nih teman-teman. Jadi bayangkan saja, sampah-sampah plastik yang ada di bumi ini masih belum terurai sejak 50 sampai 100 tahun lamanya. Wow, lama sekali ya teman-teman. Nah, usahakan juga kita selalu mendaur ulang barang-barang yang bisa digunakan kembali. Sebagai contoh, kaleng dan botol bekas dapat dijadikan sebagai wadah apapun. Kaleng bekas bisa dimanfaatkan sebagai pot bunga, dan kita bahkan bisa menghiasnya nih. Nah, kalian juga bisa menghiasnya di sekolah, di kelas-kelas kalian, biar juga membantu mendaur ulang nih.
Nah, hal ini adalah hal yang sangat positif yang dapat adik-adik lakukan dibandingkan membiarkan menjadi sampah yang menumpuk. Alhasilnya, sampah yang tadinya menumpuk dapat adik-adik pakai menjadi sebuah prakarya yang lebih berguna. Oke, teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke pembuatan pupuk kompos. Nah, pembuatan pupuk kompos ini gimana sih? Adik-adik tahu tidak bahwa sampah organik seperti daun, makanan, atau kotoran hewan itu bisa diolah menjadi pupuk kompos yang berguna bagi pertanian dan perkebunan. Nah, daripada adik-adik membiarkan sampah organik terbengkalai dan membusuk, membuat lingkungan menjadi sangat bau, lebih baik dibuat menjadi pupuk organik yang hasilnya dapat digunakan untuk menumpuk tanaman-tanaman. Oke, selanjutnya adalah memisahkan jenis sampah. Perlu adik-adik ketahui, untuk memisahkan sampah itu menjadi dua golongan, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Termasuk kedua golongan sampah itu termasuk salah satu cara menjaga lingkungan walaupun memang terlihat sepele. Sampah organik sendiri seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Tuh, seperti manfaat yang tadi kakak bilang di manfaat-manfaat sebelumnya. Sedangkan sampah anorganik, sebagian dari sampah tersebut juga bisa menjadi furnitur tertentu. Memisahkan kedua jenis sampah ini akan membantu dalam proses pengolahan sampah jadi semakin cepat. Oke, yang terakhir adalah meremukan sampah. Nah, meremukan sampah ini tuh adalah hal yang menurut kakak itu sampai saat ini kalian harus lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kebanyakan sampah anorganik seperti botol plastik maupun kardus dan sampah lainnya akan membuat volume sampah menjadi lebih banyak. Jadi volume sampah itu apa sih? Jadi volume sampah itu adalah ruangnya jadi banyak. Kalau misalkan ada satu kardus besar seperti ini, kalian tidak remukan atau dilipat-lipat baru dibuang, itu akan memakan banyak tempat di tong sampah. Jadi lebih baik adik-adik diremukan atau dilipat-lipat untuk baru dibuang. Jadi hal penting ini harus dilakukan agar semua dapat terurai dengan baik. Nah, ada satu juga nggak kalah pentingnya adalah makanan styrofoam. Nah, biasa styrofoam ini kan di mana-mana masih dipakai nih. Nah, untuk adik-adik, untuk kakak-kakak sekalian, jika kalian memakan makanan dari tempatnya adalah styrofoam, kalau sudah selesai makan, lebih baik styrofoamnya itu diremukkan atau dibolongin. Karena ada sebagian pihak yang negatif akan mengambil styrofoam itu untuk dipakai ulang. Itu pasti akan menyebar penyakit yang tidak diinginkan oleh kita-kita semua kan, adik-adik. Jadi, ada beberapa cara yang sudah kakak jelaskan ini, semoga cara menjaga kebersihan lingkungan ini dapat adik-adik terapkan di lingkungan rumah, bahkan di lingkungan sekolah. Oke, adik-adik. Sekarang, kakak akan lanjut. Kak Jody boleh lanjut? Nah, ini adalah 3R yang tidak kalah pentingnya yang harus kita terapkan nih ke dalam lingkungan sekolah. Apalagi kalian mengikuti program Adiwiyata di sekolah. Nah, 3R ini artinya adalah reduce, reuse, dan recycle. Itu adalah 3 poin penting yang harus kalian pahami dan serta kalian terapkan. Oke, sekarang kakak akan menjelaskan apa sih 3 dari ini, reduce, reuse, dan recycle. Nah, reduce berarti mengurangi sampah. Maksudnya, langkah ini mengajak kita untuk mengurangi penggunaan produk yang nantinya akan menjadi sampah. Terutama produk yang membutuhkan waktu sangat lama untuk bisa terurai secara alami di alam. Misalnya produk berbahan plastik. Reduce adalah langkah yang menjadi prioritas utama dalam segala aspek apapun. Jadi penggunaan barang yang sulit atau bahkan enggak bisa didaur ulang kembali, sebaliknya harus dikurangi. Jadi ingat ya teman-teman, jadi kalau penggunaan barang yang sulit atau bahkan tidak bisa didaur ulang, itu sebaiknya dikurangin.
seperti sampah plastik, itu kita harus belajar untuk tidak memakai plastik yang banyak. Seperti sekarang di mana telah terjadi program untuk mengurangi plastik. Dari hal yang kecil seperti tidak memakai sedotan plastik, seperti itu teman-teman. Karena potensi dalam menggunakan sampah plastik itu akan merusak lingkungan, akan menimbun sampah di mana-mana, dan seperti yang kakak katakan tadi, itu sangat sulit untuk diolah lagi. Perlu waktu berapa lama, teman-teman? Nah, perlu waktu 50 sampai 100 tahun. Oke, yang kedua adalah reuse, yang berarti menggunakan kembali. Langkah ini mengajak kita untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. Dengan begitu, enggak banyak sampah ditimbulkan akibat produk-produk sekali pakai, teman-teman. Misalnya nih, kita menggunakan kembali bekas botol kemasan air minum sebagai pot tanaman. Kita juga bisa menggunakan bekas pipet, dicuci, dibersihkan, kita juga bisa menghias dan untuk meningkatkan prakarya kita nih teman-teman. Atau kita juga bisa menggunakan bekas kaleng biskuit untuk menyimpan uang koin atau pernak-pernik lainnya. Kita juga bisa mengisi ulang botol bekas menjadi isi ulang botol bekas itu ke botol sabun mandi, ke sabun, ke minyak atau ke apapun dengan membeli kemasan refill. Yang ketiga adalah recycle. Recycle itu berarti mendaur ulang. Langkah ini bisa disebut sebagai langkah memberikan kesempatan kedua untuk berbagai produk bekas agar bisa menjadi produk baru. Dengan demikian, produk baru dari hasil daur ulang bisa dimanfaatkan kembali dan enggak hanya menjadi tumpukan sampah yang mencemari lingkungannya. Contoh nih, teman-teman, mendaur ulang plastik bekas kemasan makanan atau minuman. Biasanya kemasan makanan atau minuman didesain hanya untuk sekali pakai. Makanya nggak mungkin dimanfaatkan kembali dengan fungsi yang sama. Oke, lanjut Kak Jody. Sekarang yang terakhir nih teman-teman. Pentingnya melakukan 3R ini tuh sebenarnya apa sih Kak? Harusnya tuh gimana sih kita melakukannya? Jadi kalian ada beberapa yang akan kakak jelaskan tentang pentingnya melakukan 3R ini. 3R ada reduce, reuse, dan recycle. Secara garis besar, berikut manfaat yang bakal kita dapatkan adalah alam akan terjaga sehingga bisa tercipta masa depan yang berkelanjutan. Sumber daya alam akan lestari, efek rumah kaca dari emisi gas bisa jauh berkurang sehingga lingkungan jadi lebih sehat, limbah dari sampah produk bisa berkurang sehingga enggak membahayakan alam, dan energi yang digunakan bisa lebih hemat, dan yang terakhir adalah hewan-hewan terutama yang tinggal di laut aman dari ancaman sampah yang bisa berbahaya. Oke, sekian dan materi yang dapat kakak sampaikan untuk menjaga kebersihan lingkungan kalian. Semoga kalian Sekolah SDN Karawaci 5 dapat mengikuti program Adiwiyata ini dan dapat memenangkan program ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Grace, penjelasannya sangat keren nih. Boleh dong teman-teman kasih tepuk tangan. Ayo, Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ternyata penjelasan dari Kak Gresela ini memotivasi kita ya Kak Melani. Iya, benar banget. menjaga Pastinya kebersihan meningkatkan lingkungan. kita supaya menjaga kebersihan lingkungan lebih baik lagi ya teman-teman semua. Iya, semoga apapun itu yang materi yang tadi Kak Axel sampaikan maupun Kakak Grace yang sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Benar banget Kak Grace. Oke, Benar sekarang banget. kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan langsung unmute dan ajukan pertanyaannya ya. Atau boleh raise hand nih teman-teman. Jangan lupa juga ini siapapun yang bertanya akan mendapatkan hadiah teman-teman. Hadiahnya itu nggak kalah menarik loh teman-teman. Jadi ayo deh tanya sekarang. Ayo unmute. Ayo teman-teman, kita Hadiah. bertanya nih. Kita akan, atau jika teman-teman malu-malu untuk unmute,
untuk ngomong, bertanya. Kita bakal pilih nih teman-teman. Gimana nih? Siapa yang pilih nih teman-teman? Ayo, siapa yang mau tanya unmute saja teman-teman. Bagi 5 orang pertama yang bertanya akan dapat hadiah loh. Di sini ada Kak Adek Felicia Nadia ya. Halo. Oke. Halo, Felicia. Halo. Aku. Tentang Apakah Adik Felicia ingin bertanya? Iya. enggak Kak, tadi udah bahas kok. Ingin Maaf. bertanya apa? Nggak tahu, bingung. Ayo, Oh, bingung ya sama Adek. Saya juga bingung. Mending kita pilih aja kali ya, Kak. Coba kita. Iya, boleh. Siapa Pilih Ini ayo, katanya Kak. Najla mau bertanya ya nih, Najla. Siapa? Ada yang raise hand nih. Ada yang raise hand. Wijan. Mana Nijan nih? Mugi. Nijan? Ayo tunjukkan pesonamu, Nijan. Iya, pesona Wijan. Mana nih? Silakan. Langsung bertanya aja. Kak. Kenapa? Panggil aku Mugi aja. Oh, Oke. Oh, Mugi. Oke. Hai Mugi, mau bertanya apa nih? Apakah mengelola sampah sedotan termasuk reuse? Oh, apakah mengelola sampah itu termasuk dalam reuse ya? Oke, Kak Gresela. Oke, terima kasih Adek Wijan untuk bertanya. Adek Mugi. Adek Oh iya, Mugi. Adek Muji, maaf. Oke, reduce itu tadi adalah mengurangi sampah. Nah, tadi seperti yang kakak katakan lagi, untuk penggunaan, gimana maaf tadi pertanyaannya seperti apa? Saya kurang jelas, Kak Melani. Apakah mengelola sampah itu termasuk dalam reuse, Kak Gresela? Oke, jadi mengolah sampah itu tidak termasuk ke dalam reduce karena reduce itu adalah mengurangi sampah. Kalau yang Rius, Kakak Graciela. Oh, Rius, Maksudnya maaf. Sama Adek Mugi. Oke. Kalau untuk reuse itu adalah menggunakan kembali. Jadi kalau misalkan nih tadi Ade kalau nggak salah nanyanya yang ini ya, yang memakai sedotan bukan? Ya, sedotan. Nah, memakai sedotan itu kamu juga bisa diterapkan ke dalam reuse. Itu menggunakan kembali nih. Jadi misalkan Adek Mugi ya. Nah, Adek Mugi bilang kayak, "Kak, aku ada sedotan nih banyak di rumah, tapi karena aku lihat kakak, aku dengar dari kakak nggak boleh pakai sedotan lagi, jadi sayang masa sedotan aku dibuang, berarti kan itu menumpukan sampah nih Kak. Itu nggak apa-apa Dek Mugi. Nah, di sini kakak itu bisa kamu jadiin prakarya. Jadi seperti misalkan sedotan itu kan kita bisa digunakan untuk menjadi bunga-bunga, bisa dapat dijadikan prakarya lainnya seperti untuk membantu menjadi bintang yang buat tempel-tempel di buku, bisa dijadikan bunga sebagai tanaman, seperti itu Kak Mugi. Jadi hiasan ya Kak Gresela ya. Iya benar, jadi hiasan. Iya boleh banget. Jadi sebenarnya untuk penggunaan sedotan ini bisa dimasukin ke dalam 3 kategori Adek Mugi. Bisa reuse, reduce, dan recycle. Itu tergantung bagaimana caranya Adek Mugi untuk mengolah sedotannya lagi. Seperti itu Kak Mugi, Adek Mugi. Iya, terima kasih Kak Mugi pertanyaannya. Panitia tolong catat ya namanya Mugi, nanti bakal dapat hadiah. Iya. Benar, aduh. Adalah orang pertama yang dapat hadiah. Mugi jangan lupa kirim alamatnya ke wali kelasnya ya Mugi, nanti kita kirimin hadiah. Ditunggu ya. Asik you. Oke.
Lanjut sekarang orang kedua. Sepertinya Siapa nih yang ada mau Kak Najla nih. Najla, adik Najla Najla. tadi udah angkat-angkat tangan, Yeay. semangat banget. Semangat. Kak, contoh-contoh reduce, reuse, sama recycle itu apa aja ya, Kak? Oke. Aku akan menjelaskan berawal dari reduce. Reduce itu mengurangi sampah. Oke. Sekarang untuk Kak adik Najla, di sini kakak bakal menjelaskan mengurangi sampah itu. Yang pertama reduce. Mengurangi sampah itu sebenarnya seperti apa sih? Jadi gini, jika kalian misalkan nih di rumah kamu nih, adik Najla punya satu kardus besar banyak, cuman kamu nggak tahu nih harus mau dijadiin apa. Terus kamu buang gitu, tanpa volumenya masih besar, kamu nggak lipat-lipat, kamu juga nggak remukan sampahnya, terus kamu buang gitu aja. Itu bisa disebut itu dapat dibilang tuh menumpukan sampah gitu. Tapi untuk mengurangi sampahnya, kamu bisa menggunakan kardus itu untuk menyimpan barang, untuk kamu dapat dijadikan alas tempat duduk, atau kamu dapat digunakan lainnya. Itu untuk reduce, mengurangi sampah. Nah, yang kedua adalah reuse. Reuse itu berarti menggunakan kembali. Seperti yang sudah kakak bilang, di rumah kamu pasti kamu pernah beli nih satu kaleng biskuit, biskuit yang tidak usah sebut merek aja nih ya teman-teman. Jadi satu biskuit kaleng biskuit itu pasti kamu tidak sayang nih. Kalau kakak sendiri pasti ngerasa sayang banget nih, masa dibuang. Itu bisa kamu dijadikan celengan, atau kamu bisa simpan tempat-tempat barang-barang kamu seperti pensil, pen, alat-alat tulis kamu nih. Nah, untuk recycle artinya mendaur ulang. Nah, contohnya itu kan yang tadi kakak bilang, kamu bisa mendaur ulang makanan-makanan sisa, seperti kotoran ayam, kotoran kucing, atau kotoran binatang lainnya, itu kamu bisa didaur ulang. Untuk dijadiin pupuk, dapat dijadikan sumber lainnya. Seperti itu, Najla. Iya, terima kasih Najla atas pertanyaannya. Iya, Kak. Najla, jangan lupa untuk kirimin alamatnya ke wali kelas kamu. Nanti kita akan kirimin hadiahnya ya, Kak Najla. Terima kasih. Makasih adik Najla. Oke. Yuk, ada lagi nggak yang mau nanya nih? Waktunya Ayo, sedikit Aku loh. mau nanya. Iya, Oke. adik Nura, silakan. Silahkan bertanya. Kak, aku mau nanya, Kak. Iya. Kalau misalkan recycle sampah plastik, itu ada nilai jualnya nggak? Sampah plastik ya? Iya. Itu ada nilai Sampah. Oke. Oke, untuk sampah plastik Gelap, itu ya. Oke, untuk adik panggilannya apa nih? Kumaira. Panggilannya apa nih? Uma aja, Kak. Oke, Adek Kuma. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, menurut kakak sendiri nih, sampah plastik itu ada apa sih namanya nilai jualnya? Karena tergantung kamu mau jual ke siapa nih. Kalau jual perusahaan yang khusus membentuk satu packaging itu artinya kayak kemasan yang plastik, mereka bakal bisa mengolah itu. Seperti nih, kamu biasa ke warung kan pasti ada kantong-kantong plastik itu. Nah, kalau kamu misalkan telah beli itu, kamu kayak, aduh sayang nih, kantong plastiknya banyak banget. Kamu boleh nih cari di internet siapa yang menerima perusahaan mana yang menerima plastik ini. Jadi plastik ini dapat dijual ke perusahaannya agar perusahaannya dapat mengolah kembali. Jadi perlu adik ketahui nih, adik Uma, di zaman sekarang banyak sekali perusahaan yang menerima kantong plastik itu dan mereka bisa mengolahnya agar ramah lingkungan, Kak Uma, gitu. Terima kasih, Kak Kuma. Jangan lupa kirimin alamatnya ya ke wali kelasnya. Terima kasih. Thank you, Adek Makasih, Kuma. Kak. Iya. adik. Siapa Dua lagi orang nih? lagi nih. Ayo. Ayo. Waktu udah sisa sedikit nih. Ayo, Waktunya dua bisa lagi dikit. guys. Dua lagi. Ayo guys. Nanyain Atau kita soal tunjuk Rabu aja juga dong nih. guys. Atau kita tunjuk aja nih. Tunjuk aja nggak Dan guys? nih Kak, Kayaknya ada ada nih yang Kak.
Bentar nih. Oh iya, Kak Siapa Dari Rina. nih? tadi Kak Excelnya belum ditanya tuh. Dari tadi Oh, yang tanya mana, Bu tentang Dini? Gracelat. Dari tadi Kak Excelnya belum ditanya. Dari Iya. tadi Iya yang nih, tanya tentang Gracelat. lalu lintas belum ada yang nanya nih. Boleh, Ayo ayo Kak Kairul adik-adik. Excel dong. Tanya dong Kak Excelnya. Aku Ada Tuh, nih Bu Kak. Dini. Wah, udah ada Khairul tuh. nih. Khairul, Azam. Oh, Azal ya. Sama setelah ini Anita berarti. Oke. Orang udah. Oh, kelas 3-nya nggak boleh, Kak. Boleh, Bu. Kelas 3 boleh, Bu. Boleh. Silakan aja tanya-tanya, boleh. Biar merata ya. Iya. Adik 3-nya juga boleh nanya nih. Iya, boleh, boleh. Aku punya pertanyaan. Iya, boleh, Kak Kairul. Silakan, adik Khairul. Kak, selain 3R, ada cara lain nggak untuk mengolah sampah? Oke. Oke, terima kasih Kak Kairul. Oke, jadi teman-teman, Gracelat lagi. Gracelat. ya, teman-teman, untuk pertanyaan ke Kak Graciela tentang menjaga kebersihan lingkungan, itu yang terakhir Kakak akan menerima Kak Kairul aja ya. Untuk sisanya, 3-nya lagi akan kita pilih untuk pertanyaan ke Kakak Axel. Terima kasih. Oke. Iya. Sekarang, selain 3R, itu banyak banget nih. Siapa nih panggilannya? Azam atau Kairul? Azam, Azam, siap. Azam kelas berapa, Azam? kelas 6. Oh iya, oke. Oke, Azam, selain 3R, reuse, recycle, reduce, akan ada cara lain untuk menjaga kebersihan nih. Seperti yang tadi Kakak jelasin, ada penghijauan, mendaur ulang, pembuatan pupuk kompos, dan memisahkan jenis sampah lainnya, Azam. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Iya, Kak Azam. De Azam. Ah, iya. Jadi suka deh panggil kakak. Ayo, ini Ada Iya. lagi nih Kak yang mau bertanya. yang Iya, kelas boleh. 3 siapa nih? Yang kelas 3 nih. Iya, Ayo, kita kelas 3 tunjukkan. Kita mau nerimanya yang kelas 3. Siapa yang kelas 3? Bentar Oh, ya. yang Amira yang kelas 3. Gila. Ade Amira kelas 3. Bener ya, Bu Sri? Ya betul, Amira. Oh iya, bener ya. Oke. Iya, betul. Ade Amira, boleh deh nanya untuk pertanyaan terakhir ini. Kak, aku mau nanya yang rambu lalu lintas, Kak. Boleh, Adek, boleh. Gimana? Ketika suaranya demo sama kakaknya. Lalu lintas, hukumnya apa, Kak? Sorry, Dek. Gimana, Dek? Pencet kan. Agak kurang kedengeran. Kalau kita melanggar rambu lalu lintas, Kak, hukumannya apa ya, Kak? Oh, hukumannya. Aduh, hukuman lagi. Hukuman. Oke, makasih Ade Amira. Nah, jadi gini. Kalau untuk hukumannya ya nih, itu sebenarnya banyak banget. Tergantung ya, misalnya kalian ngelanggarnya di bagian yang mana. Gitu. Nah, untuk misalnya pelanggarannya apa, itu dari hukuman yang berat nih sampai yang paling ringan juga ada nih adik-adik. Ada yang cuma dikenain denda. Jadi adik-adik harus orang tua harus bayar misalnya berapa duit gitu. Bisa berapa juta gitu bahkan adik-adik. Atau bahkan misalnya sampai kasus yang paling parah itu bisa sampai di penjara loh adik-adik. Itu jadi bahaya banget. Makanya adik-adik harus bisa patuh sama rambu lalu lintas. Itu Adik Amira. Udah jelas ya? Sudah, Kak. Oke. Terima kasih Adik Amira. Oke, terima kasih. Nanti kasih ya Amira. alamatnya Udah ke wali 5 kelas, Bu Sri. Anita, Anissa 6A, Aninda. Untuk apa kita mendaur ulang sampah? Apa? Untuk apa kita mendaur ulang sampah? Oke, terima kasih pertanyaannya Anissa, Aninda. Jadi untuk kenapa sih kita tuh harus
mendaur ulang sampah. Oke, singkatnya seperti ini. Agar lingkungan kita dapat bersih dan kita nyaman untuk ditinggali, Aninda. Jadi tanpa kalau misalkan kita nggak mendaur ulang sampah itu semakin banyak sampah dong yang bertumpukan di mana-mana. Nanti itu bakal akan terjangkit banyak penyakit di mana-mana, Kak Anissa. Gitu. Udah? Iya, Kak, makasih. Ya, oke. Kita akan menerima satu lagi anak yang terakhir untuk pertanyaan, yaitu Anita. Silakan, adik Anita. Adik Anita yang terakhir aku ya mau nanya. semuanya. Iya, boleh Anita, silakan. Akibat tidak mendaur ulang sampah apa ya, Kak? Halo, Kak. Oke. Iya. Kenapa? Aku mau nanya. Boleh. Apa sih akibat tidak mendaur ulang sampah? Oke, terima kasih Anita untuk pertanyaannya. Jadi ada akibat-akibat juga nih kalau tidak mendaur ulang sampah. Itu yang pertama akan terjadinya banjir nih. Jadi kalau banjir itu kan adanya karena sumbatan-sumbatan sampah di mana-mana, seperti sumbatan di sungai, di selokan. Jadi kan akhirnya air yang keluar, yang jatuh itu jadi menampung semua gitu. Itu salah satu akibatnya. Yang kedua, itu dapat terjangkit penyakit di mana-mana, Kak Anita, seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, Iya. terima kasih ya, Kak. Kak Adik Jaskia, maaf banget kita sudah tidak bisa menerima pertanyaan lagi. Tapi untuk kalian jangan sedih karena pertanyaan-pertanyaan kalian ini akan nanti kalian boleh nih kirim ke wali kelas kalian atau boleh kirim ke kita panitia. Nanti kita bakal jawab dan jangan takut. Kalian juga beberapa dari kalian kita akan memberikan hadiah. Jadi tidak hanya 5 orang ya, teman-teman. Jadi jangan takut, akan ada sertifikatnya juga ya. Gitu. Oke, Kak Melani Marcella. Thank you ya, adik-adik semua. Iya. Baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan pertanyaan dan terima kasih juga kepada pembicara kita yaitu Kak Grace dan Kak Axel yang sudah memberikan penjelasannya dan menjawab beberapa pertanyaan adik-adik kita. Kami berharap semua yang hadir di webinar ini dapat mengambil manfaatnya ya teman-teman dan dapat memberikan dampak yang positif nih kepada orang lain. Bener banget Kak Melani. Nah, karena sesi tanya jawab sudah ditutup, sekarang kita akan ada sesi foto bersama para pembicara kita, yaitu Kak Axel dan Kak Grace. Sebagai bentuk apresiasi, ayo kita berikan tepuk tangan kepada mereka. Dan kita akan foto bersama para pembicara kita ini. Kami persilakan Kak Jordan untuk membantu kita mengambil fotonya. Silakan Kak Jordan. Ayo guys, pose semuanya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kak Melani, aku boleh nggak request satu Kak Melani? Aku mau ajak Ibu Dini sama Ibu Sri untuk foto bersama nih sama pembicara dan MC-nya. Oh, oke, baik. Boleh banget. Boleh. Kita minta tolong ya Kak Jordan. Oke, boleh. Ibu Sri-nya? Oke, sebentar. Oke, udah dapat semua kameramen? Oke, udah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih MC. Ternyata Ibu Sri gaul juga ya. Posenya gini, gini Bu ya. Mantap.
Mantap. Jiwa. Oke, wah Kak Marcella nggak kerasa banget nih ya, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara nih. Nah, sekarang kita akan ada sesi foto bersama dengan iya, adik-adik bisa. semua. Oke, baik. Adik-adik bisa dinyalakan. Bagi adik-adik yang belum nyalain kamera, mohon dinyalain ya adik-adik. Ayo teman-teman, Boleh dinyalain ya semua kameranya. nyalain kamera. Kakak Ikram, Brigio, Rasya, Humaira. Yuk kita foto bareng. Ayo, sisa Kak Lesya nih, Kak Brigio. Oke. Hitung Udah, ya Kak Kakak Jordan ya, biar kita semua siap ya Kak Jordan. Iya. Oke. Ayo pose guys. 1, 2. Oke, slide 1, slide 2. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih Kak Jordan. Terima kasih Kak Jordan. Terima kasih Kak Jordan. Wah, nih Kak Sama-sama. Marcella ternyata kita udah hampir selesai nih Kak acaranya, nggak berasa banget ya Kak? Iya Bang, iya bener banget Kak Melani, nggak kerasa banget ya, padahal kayaknya baru mulai ya. Iya, berasa tadi kayak baru mulai, tiba-tiba udah mau selesai aja ini acaranya. Berarti Iya acaranya ini seru berarti ya? Nggak kerasa, bener-bener seru. Semoga apa yang kita dapat di webinar ini bermanfaat buat kita semua yang ada di sini. Betul Kak Melani? Benar sekali Kak Marcella. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung acara, kita sudah membuka acara kita dengan berdoa. Langkah baiknya kita menutup acara kita ini juga dengan berdoa. Saya undang MC kita, Melani, yang selalu menemani saya dari pagi untuk memimpin doa penutup. Silakan Kak Melani. Terima kasih Kak Marcella. Sebelum mulai, izinkan saya untuk memimpin doa kita kali ini. Mari kita berdoa. Mari sejak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah. Sebelum memulai doa, izinkan saya untuk memimpin doa penutup kali ini dengan berdoa menurut agama Islam. Untuk teman-teman yang beragama non-muslim, mohon untuk dapat menyesuaikan menurut kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Dengan mengucapkan puji syukur serta syukur kehadirat-Mu hingga tiada henti-hentinya, kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia, semoga dengan hadirnya kami di tempat yang penuh dengan rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami, seminar dan talk show kali ini sangat besar sekali artinya dan maknanya bagi kami semua, terutama menjalin hubungan dengan adik-adik sekalian. Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang pendidikan yang kami tempuh sesuai dengan kompetensi kami masing-masing. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami agar kami dapat memanfaatkan ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Amin ya Allah. Amin. Baik, terima kasih kepada guru dan siswa-siswi SD Karawaci 5 yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Kami berharap webinar ini dapat berguna bagi seluruh anggota keluarga SD Negeri di Karawaci 5. Maka dari itu, saya sendiri Melani. Saya Marcella. Kami pamit untuk mengundurkan diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Selamat siang. Terima kasih Kakak-kakak semua. yang keren.